Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah hari ini kita boleh belajar bersama-sama bagaimana Yusuf meraih kesuksesan secara bertahap. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami meminta pimpinan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, memberikan pemahaman kepada kami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, di dalam Kejadian 41 ayat 41 demikianlah bunyi firman Tuhan. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Saudara, Yusuf meraih puncak kesuksesan yang tertinggi ketika Firaun mengangkat dia sebagai penguasa yang kedua di tanah Mesir. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana Yusuf bisa meraih kesuksesan yang tertinggi itu di dalam kehidupannya dalam usia yang sangat muda? Kemungkinan besar usia Yusuf pada saat itu kurang lebih 30 tahun. Apa yang dilakukan Yusuf? Saudara, sebuah publikasi atau berita yang posting di Google, saudara, dikatakan bahwa kesuksesan itu 1% diraih oleh karena bakat. Dan 99% diraih oleh karena usaha manusia atau keringat manusia. Apakah benar demikian? Bahwa kesuksesan Yusuf diraih oleh karena 99% hasil usaha dari Yusuf? Atau adakah cara yang lain yang membuat Yusuf berhasil? Mari kita bersama-sama belajar pada hari ini. Saudara, kita mengetahui bagaimana kehidupan Yusuf. Yusuf di masa kehidupannya, dia adalah seorang anak yang sangat dikasihi oleh Yakub. Dia dicintai oleh Yakub. Sehingga saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati, cemburu dan dengki. Dan akhirnya mereka merencanakan untuk mencelakai Yusuf dan menjual Yusuf. Yusuf dijual, saudara, kepada orang asing. Dan dia dibeli oleh seorang Mesir yang kita kenal dengan nama Potifar. Saudara bisa lihat kehidupan Yusuf sebagai seorang anak yang dikasih oleh papanya. Berubah 180 derajat menjadi seorang budak di rumah Potifar. Dan apa yang terjadi ketika ada di rumah Potifar? Sebagai seorang budak kita sama-sama tahu dia tidak punya hak untuk hidup sebagai manusia selayaknya dia di rumah papanya. Saudara, dan apa yang terjadi ketika dia di rumah Potifar? Tuhan izinkan dia jadi budak. Tetapi di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, di sana dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya itu, orang Mesir itu. Tetapi Tuhan Allah yang menyertai Yusuf sebagai budak di rumah Potifar. Dan adanya penyertaan Tuhan, Allah lah yang membuat pekerjaan Yusuf berhasil. Ketika Yusuf berhasil mengelola pekerjaannya sebagai seorang budak, Potifar mempercayakan dia untuk menguasai seluruh isi rumahnya. Dia menjadi seorang kesayangan Potifar karena ketekunan, keberhasilan yang diterima oleh Yusuf melalui Tuhan. Dan singkat cerita kita tahu kehidupan Yusuf yang sudah nyaman di rumah Potifar sebagai penguasa atas seluruh rumah tangga Potifar. Tetapi di sana terjadi lagi fitnah oleh karena istri Potifar menggoda Yusuf, tapi Yusuf menolak godaan dari istri Potifar. Sehingga istri Potifar pun juga memfitnah Yusuf. Dan apa yang terjadi, saudara? Yusuf kembali dipenjarakan dari seorang
yang telah menerima kasih karunia penguasa atas rumah Potifar, akhirnya 180 derajat lagi mengalami perubahan hidup. Dia menjadi seorang narapidana. Saudara, sebagai seorang narapidana, kehidupan Yusuf berubah. Dia lagi tidak mengalami kebebasan seperti yang dia lakukan di rumah Potifar. Di dalam penjara, Yusuf mengalami penderitaan sekali lagi. Tetapi di dalam penderitaan Yusuf, firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian 39 ayat 21 dan 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Kembali penyertaan Tuhan beserta dengan Yusuf. Tuhanlah yang membuat pekerjaan Yusuf berhasil. Dan puncak keberhasilan Yusuf ketika dia dibawa oleh juru minum ke hadapan Firaun untuk menafsirkan arti mimpi yang dialami oleh Firaun sebanyak 2 kali. Di sana Firaun melihat bagaimana Yusuf menerjemahkan, mengartikan mimpi dari Firaun begitu detail dan begitu sempurna. Sehingga Firaun berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Kesuksesan yang diraih Yusuf menjadi penguasa atas Mesir oleh karena ada Roh Allah di dalam pribadi Yusuf. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan Yusuf. Walaupun Tuhan mengizinkan dia mengalami up and down, saudara, tetapi penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Yusuf. Sehingga melalui penyertaan Tuhan, Yusuf berhasil. Oleh sebab itu, saya boleh katakan 99% orang yang meraih kesuksesan oleh karena ada penyertaan Tuhan. Dan 1% adalah respon atau tanggapan kita sebagai orang yang telah ditetapkan untuk meraih kesuksesan itu. Seperti Yusuf, 1% dia meresponi kesuksesan itu dengan hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Dia menunjukkan satu sikap sebagai seorang yang dikasih Tuhan. Dia menunjukkan satu karakter yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, Yusuf sudah menjadi terang di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Sehingga melalui kesaksian hidup Yusuf, Firaun boleh melihat ada Roh Allah di dalam kehidupan Yusuf. Saudara, kehidupan saya dan saudara bukan semata-mata meraih kesuksesan dengan apa yang ada di depan mata kita. Tetapi kita boleh mengetahui kesuksesan yang terbesar yang kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena ada Kristus Yesus, Immanuel itu, ia beserta dengan saya dan saudara. Immanuel yang telah menyelesaikan hukuman dosa kita. Dosa yang terbesar yang telah diselesaikan dengan kematiannya di atas kayu salib. Jikalau Tuhan Yesus sudah menyelesaikan utang dosa kita, apalagi yang kita ragukan di dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini? Usaha pekerjaan kita kah? Studi anak-anak kita kah? Kehidupan keluarga kita kah? Serahkan semuanya kepada Tuhan dan percayalah, Dia Sang Immanuel akan beserta saya dan saudara untuk meraih kesuksesan yang Tuhan sudah tetapkan bagi saya dan saudara. Hanya satu, sebagai anak-anak Tuhan, tetap miliki integritas dan tunjukkan integritas itu di depan orang-orang yang belum percaya. Sehingga melalui keberadaan kita, orang dapat mengenal
saya dan saudara adalah anak-anak yang disertai oleh Allah. Sehingga saya dan saudara, orang-orang dapat melihat saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang menjadi terang. Kesuksesan dapat kita raih oleh karena ada penyertaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami sekali lagi bahwa selalu ada penyertaan Tuhan di dalam kami meraih kesuksesan. Karena kesuksesan itu hanya karena anugerah Allah yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap memiliki integritas di dalam kasih anugerah Allah yang sempurna. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.